Di tengah polemik penolakan warung mie babi tepi sawah Sukoharjo yang sebenarnya sudah mengantongi izin resmi, suara publik justru makin terbelah dan makin panas. Bukan cuma soal halal atau tidak, tapi mulai bergeser ke isu toleransi dan hak berusaha. Seorang netizen yang budiman dengan akun @ratujengkol meluapkan kekesalannya melihat warga tetap menolak usaha tersebut, padahal dinilai tidak memaksa siapapun untuk mengonsumsi dan sudah beroperasi sesuai aturan yang berlaku di wilayah tersebut. Netizen yang berbakti itu menilai, sikap penolakan justru mencerminkan ketidakkonsistenan dalam memahami hidup berdampingan di masyarakat majemuk. Ia menyoroti bagaimana praktek ibadah umat mayoritas kerap memanfaatkan ruang publik tanpa protes berarti, sementara usaha kuliner non-halal yang sudah legal malah dipermasalahkan. Dalam pandangannya, tindakan tersebut berpotensi merusak citra toleransi Indonesia di mata luar. Kritik ini pun memicu perdebatan luas antara yang membela hak warga menjaga lingkungan dan yang menuntut sikap lebih terbuka terhadap perbedaan. Olah Pak D piye negara iki maju. Di saat negara les gawe mesin, gawe trotoar, les gawe apa pesawat terjun nebus langit 7 benua nang kene rip. Masalah perharaman B2. Wah aja kan, poso-poso orang dagang warteg di demo, hal ini rasa bulan-bulan pasar. Tapi ini yang demo nggak mau gantiin dagangannya orang ya kan. Ada orang makan di luar dikuampleng ya kan, dikuampleng ditonjok katanya mengganggu orang puasa ya kan. Terus ada ya kalau seandainya itu orang dagang ada bikin usaha dagang udah ada surat izinnya karena dagang B2 di demo suruh nutup lah kon kepriben. Kecuali negara Konoha ini itu sama kayak Arab, orang muslim semua baru udah terkenal banget negara kita itu ya kan, terkenal ada 5 agama dan semua agama itu mengajarkan kebaikan. Kalau kayak gini berarti apa-apa dikomplain berarti yang busuk hati itu manusianya, bukan agamanya. Tapi masalahnya Pak, orang di luar sana mau orang Eropa, orang manapun kalau ngelihat kita ribut masalah untalan, masalah ini itu. Yang terkenal jelek itu agama kita. Orang nggak peduli Pak, agama itu ngajarin kebaikan. Nabi kita aja udah nggak ada aja masih difitnah. Katanya inilah, katanya itulah, katanya inilah. Nah kita sebagai umat ya, kayak saya umat Islam, gimana caranya memperbaiki nama itu Pak, dengan menunjukkan sifat dan kelakuan kita, nunjukin bahwa kita tuh baik, Allah kita tuh akhlak kita tuh baik, agama kita tuh baik, menunjukkan rasa kasih sayang, peduli ke orang lain, menghargai. Dan dagang B2 ini juga udah ada daftar suratnya, udah terdaftar, ininya dia juga jauh dari pemukiman, dari dekat sawah-sawah. Terus dia suruh dagang di mana Pak? Di awan-awan, ya modern dong, berarti dia bukan menungso kalau kayak gitu. Suruh dagang apa Pak? Ke puncak gunung. Terus yang beli siapa? Gendruwo, kalau enggak orang hutan. Nah aneh ngatek-ngatek Pak. Toleransinya tuh belajar dari daerah-daerah lain Pak, Kalimantan tuh Pak. Tuh banyak orang Kristen tapi juga banyak orang Islam damai. Bali nih mayoritasnya Hindu, damai. Makanan halal banyak, sholat Jumat di mana-mana dijagain. Ya kita harus nyadar Pak, kita loh kalau sholat juga ini, saya orang Islam loh, sholat Jumat sampai jalan-jalanan, sholat Idul Fitri kita juga sampai jualan-jalan, nutup jalan. Kita kalau pengajian sampai nutup jalan, apakah orang non agama Islam tuh pada protes? Enggak Pak, sebenarnya mereka juga mungkin jengkel ya kan, tapi ya wes itu mereka tuh bisa menjaga hawa, menjaga emosi Pak. Ya masa kita nggak bisa, apalagi kalau kita udah sholat udah 5 waktu, udah mulai pakai peci, udah mulai pakai kumis, atau udah mulai pakai, mohon maaf nih, tertutup rapat, ya lebih baik akhlaknya lebih diperbaikin lagi. Kecuali yang dagang itu nipu Pak, ya kan ngomongnya halal ternyata nggak halal. Terus dia bukanya juga di perumahan yang mepet-mepet, yang di dekat masjid, baru dia salah Pak. Dia lu udah menjauh dari orang-orang, ada surat izinnya. Terus kepiye kok ribut
banget wae Pak. Soalnya nanti kalau dari orang-orang seperti ini, oknum-oknum orang seperti yang sifatnya dengki, walek, bosok kayak gini Pak, orang itu yang ngenal agama gitu sing elek wae Pak. Karena ya kebanyakan orang-orang yang bikin bermasalah tuh oknum-oknum seperti ini wabe kena Pak. Bahkan koncoku luar negeri bule lho Pak, dia sampai tekon kemarin nge-share gitu, iki opo maksudnya, ini opo tentang masalah B2 ini, ini loh. Lah terus aku ngejelasinnya piye Pak, kon sing piye ngejelasinnya nganu sebenarnya bingung Pak, penjelaske secara apik tak edit ngomong iki priben. Karena apa, aku agamaku yuk kayak ngono Pak, aku nggak pengen agamaku kena elek. Makanya aku selalu ngajarin ataupun ngasih tahu mereka bahwa agamaku ki nggak kayak ngono Pak. Contoh Pak, mereka suka ya, pasanganku dan temen-temen suka ngomongin agamaku Pak di Inggris, karena kebanyakan negara dari P itu Pak bikin ulah di sana. Sama Pak, mereka pendatang neng Inggris, mayoritas orang Eropa, orang apa Pak, bapak ibu semuanya yang udah rapat tapi sifatnya ini apa, soalim, sok suka ngakimin orang. Eropa itu mayoritas negara Kristen sama Katolik. Dulu agamanya apa ya? Orangnya agama enak mereka, tapi apa, pendatang imigran datang ke sana mayoritas negara P itu orang apa? Wong agama Islam Pak. Tapi di sana mereka juga apa? Dikasih makan sama pemerintahnya, dikasih tempat tinggal, dikasih HP, beranak pinak. Yang orang Inggris aja anaknya 2, 1. Mereka anaknya 6. Kadang istrinya 2 dan 3, itu oknum ya. Tapi setelah itu apa? Mereka demo, mereka minta untuk semua orang dagang makanan halal. Ibaratnya udah dikasih makan kok mau dilempar yang ngasih makan. Dan itu yang ngasih makan siapa Pak? Ya orang kafir Pak. Yang katanya orang kafir itu Pak, yang agamanya Kristen itu Pak. Mereka bayar pajak Pak 45% Pak, 45%. Bayang no, nak gajimu 5 juta, dipotong 2.400.000, so sisa 2.600.000 ya biar kontrak nih. Mereka sebenarnya pada protes Pak. Tapi pemerintahnya udah demi kemanusiaan ya, mereka aja bisa ngasih kita kemanusiaan, imigran ke sana. Ya masa kita nggak bisa Pak di negara kita tercinta ini? Ya ibaratnya apalagi kita negara kita tercinta ini apa, umat Islam kayak saya nih, Islam itu terbesar di Indonesia Pak. Harusnya kita lebih toleransi lagi, tunjukin kalau kita tuh Islam tuh damai, baik. Jangan jadi oknum yang kayak gini. Jadi orang lain mikirnya tuh walek banget Pak. Karena apa? Itu bion apa? Aku nak luar dipandang walek Pak. Karena aku beragama itu. Bahkan waktu aku pendekatan karo Irung Jambu, dia pamit, terima kasih Luka ini sekian, aku pamit pergi. Dan dia pernah mau kayak gitu karena dipikir aku bakal kayak ngono kayak wong P, negara P sing rono bikin rusuh. Enek wong gue anjing keliling, mereka demo. Wah, nggak suka area aku digungung pelaku karo asu. Sedangkan wong putih, wong bule iki emang dari abad jadi zaman jembut ke zaman saiki ya, mereka agamanya ya emang agama kuwi asuki dihalal kayak buat mereka. Tapi buat kita mungkin irunge, bukan asuni irunge, congore nggak apa ya. Jadi jadilah oknum agama, tokoh agama tuh yang baik. Jadi karena apa, jari oknum kayak gini jadi elek kabeh. Tak jelas sih enggak, kita tuh damai penyayang, itu cuman oknum tok sing elek. Sampai tak jawab cokro muncrat. Tapi kok sing dari negara pengen kok walek sifatnya ya. Kamu nggak bisa menghakimi satu orang sama semuanya rata mentang-mentang satu agama. Tapi ternyata berita nang Konoha, wah masalah B2, masalah wong poso nggak berdagang, masalah apa, dan masalah selaan nggak bisa dibahas Pak. Itu yang orang toko-toko yang udah mencabuli anak di bawah umur sudah ini mau cowok mau cewek itu nggak dibikin ribut, nggak buka suara kok menang adeng-adengannya nak soal selakangan. Tapi nak soal kayak gini kok yualah keluar dari zaman jembut kayak biyen aku cilik sampai tua saya jadi bos B2 panganan papi haram ya, tahu begitu haram buat agama Islam. Tapi kalau buat agama lain enggak haram kok. Itu ada kayak pembahasan lain apa kayak lebih kreatif, lebih membanggakan lulusan ini ternyata ini, lulusan ini ternyata ini. Susah kalau kayak gitu. Salinglah toleransi. Aku tuh sebenarnya males ngomen-ngomenin kayak gini. Pasti ntar banyak dasar mulutmu poso ini. Apalagi kemarin anak yang komen mulutnya orang tipis gara-gara bahas ini. Pengpekak tuh ngelap taiku silitku, jadi ini ngono mulutku pengen ngelap silite deh soal surga banget ya kan. Heran aku enak-enak sih ngomong tak serempral
congormu mau disemprot congor ini nak semprot tanganmu tak dupai jasad setan. Oknum bosok kayak gini nih yang kurang agama malah menurut aku sing banyak tingkah. Tapi kalau orang semakin agamanya dhuwur, semakin mereka merendah biasanya kayak gini ya. Mudah-mudahan kita menjadi lebih baiklah, belajar toleransi, belajar menghargai, karena kita tuh berbeda-beda agama, suku. Yang tadi kemarin aku bilang nggak usah lah ribut masalah kayak gini. Ribut tuh masalah kayak judul akeh tuh perlon teta tuh buka tuh di mana-mana ribut masalah itu ya kan. Tapi kan masalah ini tuh dari dulu sampai sekarang kok nggak kelar-kelar. Herannya aku kenapa terus harusnya pemimpinnya negara ini Pak Presiden ini bikin ketegasan. Kalau orang komplain masalah orang dagang tapi udah mengikuti protokol tuh kayak misalnya izinnya apa nih, tapi kalau dia komplain suruh usir aja mereka, suruh terserah, suruh kemana. Kalau presiden udah turun tangan ngapain, kalau nggak presiden apa kayak gitu kan, mau ngapain mereka ya? Karena itu aja, karena apa, nggak setiap ada keributan kayak gini pemimpinnya porah-porah gitu, jadi ini terus aja nggak iso belajar gitu loh. Heran aku. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya.